Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 15 akan melanjutkan tugas rekayasa perangkat lunak. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan UID atau User Interface Design pada Quran Camp. UID atau User Interface Design yaitu proses merancang tampilan visual sebuah aplikasi atau website agar mudah digunakan, estetik dan menarik, konsisten antar halaman, serta memfasilitasi pengalaman pengguna yang baik dan efisien. Tampilan di samping adalah User Interface atau UI untuk form login pada sebuah aplikasi Quran Camp. Yang pertama, judul login terletak di bagian atas form, dicetak tebal dan huruf kapital, menandakan bahwa ini adalah halaman atau form untuk masuk ke dalam sistem. Yang kedua yaitu input field untuk username. Label placeholder bertuliskan username, tempat bagi pengguna untuk memasukkan nama pengguna mereka. Biasanya berupa teks biasa atau bukan disembunyikan. Yang ketiga yaitu input field untuk password. Label placeholder bertuliskan password, tempat untuk mengetik kata sandi. Karakter yang diketik ini akan ditampilkan sebagai simbol tersembunyi atau seperti bintang atau bulatan demi keamanan. Yang keempat yaitu checkbox Reminder Me, sebuah kotak centang kecil di samping teks Reminder Me. Jika dicentang, sistem biasanya akan menghafal login pengguna agar tidak perlu login ulang di masa mendatang, misalnya menyimpan sisi login. Yang kelima yaitu tombol login, berwarna biru kehijauan atau teal dengan teks putih bertuliskan login. Ketika ditekan, sistem akan mencoba memproses kredensial yang dimasukkan, username dan password. Jika benar, pengguna diarahkan ke halaman utama atau dashboard. Jika salah, biasanya muncul pada pesan kesalahan. Yang keenam yaitu tautan Go to Home Page. Teks berwarna biru kehijauan berbentuk link. Biasanya bisa diklik untuk kembali ke halaman beranda utama dari aplikasi atau situs. Yang ketujuh yaitu tampilan visual. Desain UI ini dibungkus oleh sebuah kotak dengan border hitam dan sudut membulat atau rounder corners, memberi kesan minimalis, responsif, dan ramah pengguna. Kemungkinan besar tampilan ini dioptimalkan untuk tampilan ponsel atau perangkat kecil karena bentuknya vertikal dan ramping. Tampilan di samping adalah User Interface atau UI untuk input ayat yang digunakan untuk memasukkan dan memvalidasi teks ayat Al-Quran berdasarkan nama surah. Judul input ayat ditampilkan di bagian atas menggunakan huruf kapital dan bold atau tebal, memberitahu bahwa form ini digunakan untuk memasukkan ayat Al-Quran. Kolom input, enter surah name. Label teks, enter surah name. Di bawahnya terdapat sebuah kotak input teks kosong, digunakan untuk mengetik nama surah tempat ayat tersebut berada. Contoh Al-Baqarah, Al-Imran, dan lain-lain. Kolom input, interface text, label teks, interface text. Kotak input ini sudah terisi contoh teks Innallaha ma'as sabirin, merupakan tempat untuk memasukkan ayat dalam teks Latin atau transliterasi dari bahasa Arab. Ayat ini adalah bagian dari surah Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'al sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Tombol validate berwarna biru kehijauan atau teal dengan teks putih. Jika ditekan tombol ini, kemungkinan akan memberikan notifikasi jika ada kesalahan input atau jika ayat berhasil dikenali. Tampilan visual, form ini dibungkus oleh kotak dengan border hitam dan sudut membulat. Desain ini mirip dengan form login sebelumnya, sederhana, minimalis, dan terfokus. Ukuran responsif cocok untuk tampilan mobile. Fungsi potensial yaitu 1. Validasi input pengguna terhadap database ayat Al-Quran. Kedua, contoh cocok untuk aplikasi edukasi, hafalan, dan kuis Al-Quran. Tampilan di samping adalah
User Interface atau UI untuk ambil foto ayat untuk mengambil gambar ayat Al-Quran dan membaca teks ayat dari gambar tersebut menggunakan OCR, judul ambil foto ayat. Tampil di bagian atas huruf kapital dan tebal, menandakan fitur ini digunakan untuk mengambil atau mengunggah gambar berisi ayat Al-Quran. UV box tempat gambar terlihat seperti kotak dengan ikon gambar di tengahnya. Ini adalah area pratinjau review area, menampilkan gambar yang akan diproses, awalnya kosong. Setelah pengguna memilih atau memotret gambar, pratinjau akan tampil di sini. Teks petunjuk scan text front and image. Teks berwarna abu-abu di bawah preview box memberi petunjuk bahwa fitur ini akan memindai teks ayat dari gambar yang dimasukkan pengguna. Kemungkinan menggunakan OCR untuk mendeteksi dan mengenali teks dari gambar. Tombol kamera, ikon kamera dalam lingkaran. Tombol ini berwarna biru kehijauan teal dengan ikon kamera putih di tengahnya. Fungsi tombol ini mengakses kamera untuk mengambil foto atau membuka file Explorer. Untuk memilih gambar dari galeri atau perangkat, setelah gambar dipilih, sistem akan memproses gambar untuk mengekstrak teks ayat. Fungsi utama yaitu memudahkan pengguna memasukkan ayat dengan cara praktis tanpa mengetik. Mengambil teks dari ayat yang tertulis di buku kertas atau gambar digital. Cocok untuk edukasi Islam, hafalan ayat atau privasi ayat. Teknologi yang mungkin digunakan OCR, Google Vision API terserat OCR, pemrosesan gambar, kamera, perangkat file picker. Tampilan di samping adalah user interface atau UI untuk cari ayat yang memungkinkan pengguna untuk mencari ayat berdasarkan kata kunci dan juga memfilter berdasarkan surah tertentu. Judul cari ayat ditampilkan paling atas dalam huruf kapital dan bold atau tebal, menandakan bahwa halaman ini atau form ini digunakan untuk mencari ayat Al-Quran. Kolom input enter sheet keyword. Label ini menunjukkan bahwa pengguna perlu memasukkan kata kunci pencarian. Contoh, isi yang bisa dimasukkan sabar, rahmat, neraka, atau potongan dari sebuah ayat seperti Innallaha. Tujuan untuk mencari ayat-ayat yang mengandung kata tersebut dalam database Al-Quran. Kolom drop down select as-surah atau optional. Ini adalah drop on menu atau kolom pilihan. Label menyatakan bahwa memilih surah adalah opsional. Pengguna bisa memilih salah satu dari daftar yang tersedia, misalnya Al-Baqarah, An-Nisa, dan lain-lain. Tujuan, jika pengguna hanya ingin mencari dalam satu surah tertentu, bisa disaring melalui opsi ini. Jika dikosongkan, pencarian dilakukan ke seluruh surah. Tombol search berwarna biru kehijauan atau teal dengan teks putih. Setelah pengguna mengisi kata kunci dan atau memilih surah, tombol ini bisa ditekan untuk menjalankan pencarian. Hasil pencarian mungkin ditampilkan di halaman ini selanjutnya atau di bawah form ini, tergantung desain aplikasinya. Tampilan desain form ini dibungkus dalam kotak dengan border hitam dan sudut membulat. Desainnya sederhana, responsif, cocok untuk tampilan perangkat mobile. Terdapat ikon kecil panah atas di pojok kanan atas, kemungkinan sebagai indikator collapsible untuk menyembunyikan atau menutup form. Fungsi utama fitur cari ayat yang pertama, meningkatkan aksesibilitas pengguna dalam menemukan ayat Al-Quran. Bisa digunakan untuk menemukan dalil dengan kata kunci tertentu, belajar atau menghafal tema-tema ayat, keperluan riset atau dakwah. Contoh pengguna pertama, pengguna mengetik sabar, memilih surah Al-Baqarah, menekan tombol search. Keempat, menampilkan semua ayat di surah Al-Baqarah yang mengandung kata sabar. Teknologi yang bisa digunakan di balik layar, Page and API pencarian misalnya dengan Elasticsearch atau filter dari database, JavaScript untuk validasi input,
drop-down list dinamis dari database berisi nama-nama surah, tampilan responsif dengan CSS atau Bootstrap. Tampilan di samping adalah User Interface atau UI untuk tampilan ayat yang menandakan bahwa aplikasi menampilkan hasil dari proses pencarian atau input sebelumnya. 1. Judul tampilkan ayat ditempatkan di bagian paling atas, menginformasikan bahwa halaman atau form ini bertujuan untuk menampilkan ayat atau Al-Quran. 2. Label surah dari ayat Al-Baqarah menunjukkan bahwa ayat yang ditampilkan berasal dari surah Al-Baqarah ayat ke-153. Format umum, nama surah, nomor ayat. Tampilan ayat ditampilkan dalam dua bagian. 1. Tulisan Arab. 2. Transliterasi Latin. 4. Fitur terdapat teks dengan ikon bintang berwarna biru di samping kiri. Ini adalah fitur untuk menyimpan ayat ke daftar favorit pengguna, memungkinkan pengguna mengakses ayat-ayat yang penting atau relevan secara cepat di kemudian hari. 5. Tombol favorit, ikon bintang berbentuk bulat warna biru kehijauan teal. Di tengah terdapat ikon bintang putih. Saat ditekan, kemungkinan besar ayat ditambahkan ke daftar favorit. Tombol bisa berubah warna atau ikon untuk menandai bahwa ayat sudah disimpan. Tampilan di samping adalah user interface atau UI untuk fitur logout dalam sebuah aplikasi. Digunakan untuk mengonfirmasi apakah pengguna benar-benar ingin keluar atau logout dari akun. Pertama, judul logout ditampilkan di bagian paling atas menggunakan huruf kapital dan teks tebal, menandakan bahwa ini adalah halaman atau pop-up konfirmasi keluar dari akun. Kedua, pesan konfirmasi, "Are you sure you want to log out?" merupakan kalimat pertanyaan konfirmasi dalam bahasa Inggris. Arti, apakah kamu yakin ingin keluar dari akun? Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa pengguna tidak keluar secara tidak sengaja. Ketiga, tombol logout. Tombol utama berwarna biru kehijauan atau teal dengan teks putih. Ketika ditekan, sistem akan menghapus sesi login pengguna, mengarahkan kembali ke halaman login atau beranda, bergantung pada implementasi sistem. Tombol mencerminkan aksi positif ya keluar. 4. Tautan cancel berfungsi untuk membatalkan proses logout. Jika pengguna berubah pikiran, mereka dapat menekan cancel untuk tetap berada dalam aplikasi. Didesain dalam bentuk tes berwarna biru muda tanpa border, menunjukkan bahwa ini adalah aksi sekunder lebih ringan dari tombol utama. Kelima, desain UI. Semua elemen dibungkus dalam kotak berbingkai hitam dengan sudut mengkulat. Tampilan minimalis dan bersih, cocok untuk tampilan mobile atau dialog pop-up. Di pojok kanan atas terdapat ikon seperti segitiga hitam. Ini bisa penanda bahwa ini adalah komponen care yang bisa dilipat atau hanya ikon hiasan. Fungsi utama yaitu memberikan konfirmasi terakhir sebelum pengguna logout, menghindari logout yang tidak disengaja, menyediakan pilihan agar pengguna bisa membatalkan tindakan keluar. Alur kerja pengguna atau user flow. Pertama, pengguna menekan tombol logout dari halaman manapun di aplikasi. Kedua, muncul UI seperti gambar di samping. Ketiga, pengguna bisa memilih logout, keluar dari akun, cancel, kembali ke halaman sebelumnya tanpa logout. Tampilan di samping adalah error message pada Quran Camp. Yang pertama yaitu tanda peringatan atau ikon lingkaran kuning dengan tanda seru. Ini menunjukkan bahwa terjadi kesalahan atau sistem tidak berhasil melakukan tugasnya. Yang kedua, pesan kesalahan. Teks utama berhuruf tebal, yaitu gagal mengenali teks, artinya aplikasi tidak berhasil mendeteksi atau membaca teks dari gambar yang dilihat kamera. Teks penjelas di bawahnya yaitu coba sesuaikan pencahayaan atau fokus kamera. Ini adalah saran perbaikan menunjukkan bahwa kegagalan bisa disebabkan oleh pencahayaan yang kurang tidak merata, gambar tidak fokus atau buram,
teks terlalu kecil atau sudut pengambilan gambar tidak ideal. Yang ketiga yaitu tombol di bawah, yaitu coba lagi. Ini adalah tombol untuk mencoba kembali proses pemindaian teks dengan kamera. Penyebab umum gagalnya pengenalan teks yaitu yang pertama, cahaya terlalu terang atau terlalu gelap. Yang kedua, kamera tidak fokus pada teks. Yang ketiga, teks dalam gambar terlalu kecil atau tidak jelas. Yang keempat, gambar bergerak atau tidak stabil saat pengambilan. Yang kelima, teks tidak berada dalam area yang ditentukan pada layar. Jelaskan help system dari aplikasi QuranCam. Ketika aplikasi gagal mengenali teks seperti pada gambar sebelumnya, sistem langsung menampilkan peringatan visual ikon tanda seru, menyediakan pesan teks yang menjelaskan penyebab umum kegagalan, memberikan saran langsung seperti coba sesuaikan pencahayaannya atau fokus kamera, menyediakan tombol coba lagi agar pengguna bisa mencoba prosesnya kembali. Ini adalah bentuk bantuan kontekstual otomatis yang muncul saat dibutuhkan tanpa harus mencarinya secara manual. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai UID atau User Interface Design. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak video penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.